Shalom saudara terkasih, hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Bapa Maha Besar yang mengundang setiap kami dalam kemuliaan-Mu untuk turut serta dalam karya ilahi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan untuk menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Maka kami memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami hidup lebih lagi berdampak bagi sesama dan bagi alam semesta. Untuk itu kami membuka hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber kuasa yang membebaskan, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Dari dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dengan judul Mempercepat atau Memperlambat Kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dari bacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kapan perkiraan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya? Firman Tuhan menyatakan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya pada zaman akhir atau pada kesudahan zaman. Kedatangan Kristus kedua kali atau parousia adalah kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi, sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Umat percaya dapat mengetahui perkiraan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sesuai dalam kitab Matius 24 melalui 5 tanda. 1. Tanda telah terjadinya perang, kelaparan, dan gempa bumi. 2. Tanda terjadinya pemulihan Israel. 3. Tanda Injil akan diberitakan di seluruh penjuru dunia. 4. Tanda kedurhakaan terus bertambah banyak dan kasih orang-orang yang percaya akan menjadi dingin. Dan yang kelima, tanda maraknya penampakan Kristus palsu dan nabi palsu. Lalu kira-kira bagaimana umat percaya memenuhi panggilan Allah pada masa sekarang ini? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya adalah berkaitan dengan eskatologi atau masa yang pasti akan datang. Maka umat percaya memenuhi panggilan Allah pada masa sekarang dengan menjadi pemberita Injil kerajaan Allah dan kesaksian bagi semua bangsa. Seluruh umat mengalirkan hakikat Allah, misional atau pelaku misi Allah, dan ekumenis hidup bersama dalam kesatuan dan melestarikan alam semesta. Seluruh umat semakin menjadi komunitas pemulih dan penyaksi. Seluruh umat semakin menjadi contoh kehidupan mengikut Kristus sejati. Seluruh umat dalam target misi sampai tahun 2027 terlibat dalam pencapaian pendirian 100 jemaat dewasa dengan 10.000 hamba Tuhan dan 100.000 jiwa. Pertanyaan yang kedua, apa syaratnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Syarat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ketika Injil tersiar atau sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
maka seluruh umat terlibat dalam pekabaran Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia dengan berbagai cara, metode, dan strategi. Seluruh umat menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan memberitakan Injil Kerajaan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu dengan 1. Hidup seluruh umat semakin takut akan Tuhan, memiliki karakter Kristus, taat, jujur, setia, rendah hati, penuh kasih, kepedulian bagi sesama. Kedua, hidup seluruh umat semakin memaksimalkan potensi dalam jemaat, melipat gandakan talenta, pemberdayaan masyarakat, dan duplikasi jiwa. Puji Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat percaya hendaklah memastikan diri dan berkomitmen 1. Menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah dan kesaksian bagi semua bangsa. 2. Seluruh umat semakin menjadi komunitas pemulih dan penyaksi. Ketiga, seluruh umat semakin menjadi contoh kehidupan pengikut Kristus sejati. Keempat, hidup seluruh umat semakin memaksimalkan potensi dalam jemaat, dalam pelipat gandakan talenta, pemberdayaan masyarakat, dan duplikasi jiwa. Dan yang kelima, seluruh umat hidup dalam target misi sampai tahun 2027, terlibat dalam pencapaian pendirian 100 jemaat dewasa dengan 10.000 hamba Tuhan dan 100.000 jiwa. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita bersama hari ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup saat teduh kita dengan bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga memohon pengampunan-Mu jika ada di dalam diri kami masih ada kehendak diri dalam motivasi dan orientasi pelayanan kami yang bukan menanggapi panggilan Allah. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya setiap kami dapat hidup semakin ke arah perkenanan-Mu, dan sisa waktu hidup kami ini hanya untuk bekerja keras membawa atau menciptakan keadaan kedamaian, kemakmuran, dan kesehatan bersama, dengan bersama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah dan kesaksian bagi seluruh bangsa. Untuk itu mampukan kami mewujudkannya ya Allah. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan harian hari ini, agar kami semua dapat hidup semakin memiliki bukti bahwa karya Allah itu nyata dalam diri kami yang menimbulkan kesejahteraan bagi sesama, pembebasan bagi sesama, dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami semakin hidup mencapai maksud dan hidup kami semakin berdampak luas, hidup kami semakin berdampak besar, menjadi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu hidup kami di dalam Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami telah berdoa menerimanya. Amin.